Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman kepintaran, dari zaman yang buruk ke zaman yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan seulas pidato tentang sosial politik dan toleransi. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya nih teman-teman, ada yang apakah kita ini harus tergabung dalam suatu suku dan agama yang sama? Tentu jawabannya adalah tidak. Bagaimana cara mengatasi perbedaan ini? Yaitu dengan cara bersatu dan menerapkan sikap toleransi. Seperti dengan adanya pemilu untuk memilih pemimpin negara ini. Jangan pernah tergiur oleh janji-janji manis mereka. Sebab jika mereka sudah mendapatkan yang mereka inginkan, mereka akan lupa akan janji-janji mereka terhadap kita. Di dalam dunia politik, mereka akan disibukkan dengan merebutkan kursi kekuasaan tanpa memperdulikan rakyat. Mereka akan salah gunakan untuk menimbun kekayaan mereka tanpa memperdulikan rakyat yang tertindas di luar sana. Disinilah masyarakat yang menjadi korban dari ulah para politikus tersebut. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang menderita makin menderita. Jadi mari kita semua untuk menjadi golongan Al-Hanafiyah As-Shafah, menjadi manusia yang adil, manusia yang amanah, dan manusia yang peduli akan lingkungan di sekitar kita. Belum saya tutup, ada pantun yang saya ingin sampaikan. Mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka izinkan saya sedikit berpidato tentang silaturahmi. Dulu, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fasluhu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah terhadap orang miskin dan yang mendapat pahala sedekah, tetapi sedekah terhadap tetangga dari kedua pahala, dari pahala sedekah dan kasih. Sendiri punya cendrawasih supaya nanti di atas batu. Saya ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata bahwa ukuran tertinggi seseorang bukanlah di mana dia berdiri pada saat-saat yang nyaman, tetapi di mana dia berdiri pada saat-saat tantangan kontroversi. Dan inilah pembahasan saya pada pidato kali ini. Perkenalkan, nama saya Pembahasan Kalista, salah satu murid dari MTS Al-Funyanah yang akan membawakan pidato tentang cara mengatasi krisis moral. Berbicara tentang moral, apa sih moral itu? Bangsa kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam dikenal dengan sebutan masyarakat yang religius. Suatu sebutan yang menggambarkan bahwa masyarakat kita dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah,
Namun, beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran nilai yang sangat mengkhawatirkan. Contohnya korupsi di negara kita. Korupsi di negara kita menempati peringkat tertinggi di dunia dan bahkan diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 100 tahun. Lalu perzinahan yang semakin merajalela di mana-mana. Kasus pemerkosaan yang hampir setiap hari menghiasi halaman surat kabar dan majalah. Kasus perampokan disertai dengan pembunuhan dan penganiayaan yang semakin menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Dan tentu saja masih banyak lagi gambaran panjang dari kerusakan akhlak dan moral kita. Allah SWT berfirman pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabara'ul fasadu fi'ul barri wa bahrin bima kasabat aidi unnasi yuzihum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surah yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, dan Allah menghendaki mereka agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saya di sini akan memberikan pidato yang singkat dan sangat singkat yang berjudul tentang mencari ilmu. Bagaimana disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik makhluk sosial, kita tentu tidak bisa berdiri sendiri, mengurusi seorang diri serta hidup sendiri. Ulama mengatakan di dalam kitab Fathul Atfal, Ibatum masirah man takudib dani'an da'su ardhan nizur syarifan lil karam. Artinya, biasakanlah kamu berbuat kebaikan, kemudian memperbanyak silaturahmi, karena betapa banyak kebahagiaan dan kenikmatan yang berlipat ganda dengan cara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato yang bertema pentingnya sholat. Juga wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan sholat juga merupakan yang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul menghormati guru. Guru adalah pahlawan tanpa jasa yang membimbing kita melewati lorong kegelapan hingga menuju cahaya pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'malun khabir. Allah sedang Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang saya hormati kepada ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Mari bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dengan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini untuk berbagi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya cintai, hari ini saya akan berpidato sedikit yang bertema modal pendidikan. Oleh sebab itu kita harus menjaga moralitas diri kita agar terhindar dari nilai-nilai yang merusak kehidupan diri kita. Maka mengatakan al-adabi ini artinya ada penting daripada ilmu, ada
yaitu tidak jauh jarak antara lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan berlebihan, atau tidak adanya etika antara lawan jenis. Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kebersihan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang Allah menyukai orang-orang, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang dan menyukai orang-orang yang menyukai diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa dengan satu kata seorang pun yang memiliki ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Menyampaikan sedikit materinya mengenai air, ini bahayanya terutama di dunia tidak, yaitu tergantung dalam ramai yang ini tergantung pada penggunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawakan pidato tentang tiang agama yang pokok. Salat adalah tiang agama yang pokok. Salat bukan hanyalah rutinitas, tapi salat juga Pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato tentang pencegahan lingkungan khusus pada masyarakat yang ditindak pencegahan ini. saya kali ini pidato tentang tema pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya saya di sini, saya ingin sedikit bertausiah tentang ekonomi lingkungan, sumber daya alam. saya akan dengan tema larangan dan bahaya zina. Dalam hadis ini tentang zina, hadis tersebut berbunyi Akan berterima kasih kepada kalian yang telah memberi kesempatan untuk berpidato tentang bersedekah. Selalu bersabda, sedekahlah kalian karena sesungguhnya bersedekah akan menambah harta. Maka Percayailah saya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi menyayangi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang bersyukur. Sebab pada hakikatnya bersyukur dapat lebih berkualitas dan hakiki, apalagi dalam
ayat Al-Quran di bawah ini. Artinya dan ingatlah jika Tuhanmu memakmurkan sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah lebih nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmat itu maka azabku akan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya ingin sedikit berpidato tentang kebersihan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. An-najafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman.